희망이 난 희생만 반가줄라 줄라 희망만 반가줄라 줄라 섹섹시 마도만 이감이 빠져들서 나만 이것던 희망이 난 희생만 반가줄라 줄라 희망만 반가줄라 줄라. Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Ivana Kristi Tiarmambaru Napitupulu dari kelas 12 IPA. Hari ini, saya akan melaksanakan ujian praktek sejarah wajib dengan materi Perang Dingin. Perang Dingin merupakan perperangan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet beserta sekutunya masing-masing, Blok Barat dan Blok Timur. Peperangan ini didasarkan pada perbedaan ideologi, ekonomi, serta geopolitik untuk pengaruh global. Pada umumnya, peperangan ini terjadi karena persaingan ideologi sosialis komunisme atau Uni Soviet dengan ideologi liberalisme dan kapitalisme Amerika Serikat. Adapun contoh perang ideologis ialah perang psikologis, kampanye propaganda, serta spionase, persaingan olahraga dan teknologi. Pada konferensi Potsdam 17 Juli sampai Agustus 1945 di Jerman, perbedaan pendapat pada pemenang Perang Dunia Kedua tentang Eropa Timur, Harry S. Truman berpendapat beda dengan Presiden Amerika Serikat. Sebelumnya, ia menyatakan bahwa perdamaian akan tercipta bila pemilihan suara demokrasi dilakukan di Eropa Timur. Tetapi, doktrin itu tidak disetujui oleh Presiden Uni Soviet dengan alasan jika dibentuk pemerintahan yang demokrasi, maka akan mengancam paham komunisme atau akan membentuk paham anti Uni Soviet. Negaranya hancur akibat kalahnya dengan Nazi Jerman dan ingin meningkatkan keamanan negaranya bersama sekutunya. Adapun tujuannya untuk mencegah agar kedua negara tersebut tidak jatuh dalam pengaruh Uni Soviet sebagai negara secara ekonomi yang sangat kuat, Amerika Serikat juga memberikan bantuan-bantuan kepada negara kawasan Asia dan Eropa. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya Perang Dingin ialah pertama, perbedaan paham. Paham demokrasi liberal sangat menggabungkan kebebasan individu yang memungkinkan kapitalisme berkembang dengan subur. Akibat dari perbedaan paham tersebutlah memicu Perang Dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua, adanya perebutan pengaruh. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, banyak negara-negara yang berhasil memperoleh kemerdekaan, sehingga pengaruh kaum imperialis seperti Inggris dan Prancis mengalami kemunduran dengan tampilnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai imperialis baru di dunia. Pada masa Orde Baru dan masa reformasi politik luar negeri Indonesia kembali menggunakan strategi politik Indonesia, orientasi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Mengalami pasang surut pada masa Perang Dingin, revolusi kemerdekaan dan demokrasi liberal politik luar negeri Indonesia lebih cenderung ke barat pada awal Orde Baru. Politik luar negeri Indonesia lebih cenderung ke negara-negara barat. Hal itu disebabkan Indonesia membutuhkan bantuan dari negara-negara barat untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia. Pada masa Perang Dingin, penerapan politik luar negeri bebas aktif dilakukan Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia. Usaha nyata untuk ikut menjaga perdamaian dunia tersebut dilakukan Indonesia dengan turut serta mengirim kontingen pasukan Garuda untuk membantu menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah Asia dan Afrika. Adapun penerapan politik luar negeri bebas aktif pada masa Perang Dingin pertama, pengiriman kontingen pasukan perdamaian PBB, kedua, upaya peluncuran senjata nuklir, ketiga, peran Indonesia dalam menyelesaikan masalah Vietnam ada dua, mengirim pasukan perdamaian ke Vietnam, kedua, penyelesaian masalah pengungsian Vietnam. Sekian dari ujian sejarah wajib saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.